Apa? Apa? Soalnya ya duit berapa? 6.000. Nah, soalnya di mana? Jangan ini mah baju. Baju yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah telah berhadir kembali kita di dunia daring ini ya, dalam jaringan, yaitu dalam aplikasi Zoom meeting. Kita bertemu di aplikasi Zoom ini. Pada hari ini pertemuan terakhir dengan saya di kelas akidah akhlak ini, dan hari ini kita akan melihat ya kisi-kisi soal ujian yang akan diujiankan nanti, mungkin tentang materi akidah akhlak dari nomor 1 sampai nomor 25 Bapak Ibu ya. Dan insya Allah mungkin besok akan disambung terakhir dengan Ibu Dijah dari nomor selanjutnya 26 sampai nomor 50. Baik, semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga terlaksana kegiatan kita sampai akhir nanti. Dan ini mudah-mudahan pertemuan terakhir di kelas saya Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah nanti di akhir-akhir atau di pertengahan perkuliahan ini saya akan membagikan absen kehadiran seperti biasa melalui chatting kita di Zoom ini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, ini adalah bisa kita lihat ya kisi-kisi untuk ujian nanti terkait dengan materi kita, yaitu suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran. Ya, baik. Kedengaran, Pak. Nah, di sini saya telah menganalisa beberapa kompeten yang akan diujikan. Kompetensi yang akan diujikan itu dari 50 soal yang saya analisa 25 soalnya itu, karena tugas saya adalah menganalisis 25 kisi-kisi dari soal yang diberikan. Ada paling tidak ada 3 komponen inti sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kompeten lulusan yang pertama itu adalah mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran. Nah, ini yang pertama. Mampu merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran sebagai suatu kesatuan utuh yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan untuk pengembangan potensi peserta didik, ya, sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk komponen lulusan yang nomor 1 ini, itu kontennya adalah materi akidah Islam, Asmaul Husna, akhlak mahmudah dan mazmumah, dan ada beberapa soal tentang aliran ilmu kalam, tokoh dan objek pembahasannya. Nah, untuk konten nomor poin ke-1 ini itu ada jumlah soalnya ada 5 Bapak Ibu, ada 5 soal. Sementara yang kedua, kompetensi lulusannya adalah mampu menguasai dan mengembangkan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dan merumuskan alur materi yang relevan ya dengan tujuan pembelajaran untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, untuk KL ini, kompetensi lulusan ini, maka peserta di PPG tersebut, saya lihat dari soal tersebut ada sekitar 11 item konten, ya, item konten dari materi akidah Islam, Asmaul Husna, sampai ada di sana objek pembahasan tasawuf juga ada, pendidikan nilai dan pendidikan karakter, kemudian nilai-nilai Islam beragama moderat, kemudian urgensi Islam, dan implementasi moderasi beragama. Jumlah totalnya Bapak Ibu itu ada 10 soal. Nah, jumlah total untuk poin kedua ini. Ya, ini menguji kemampuan penguasaan terhadap pengembangan bahan ajar sesuai dengan struktur keilmuan. Dan yang ketiga, itu kompetensi lulusannya adalah mampu merancang pembelajaran
secara terstruktur dan berkesinambungan melalui penerapan pendekatan atau strategi yang relevan dan kontekstual dengan memadukan aspek materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Nah, dalam item ini itu juga ada 10 soal. 10 soal itu nanti akan memadukan antara teknologi dan pedagogi Bapak Ibu sekalian dalam mengkonstruk sebuah pembelajaran. Jadi di dalam 25 soal ini kisi-kisi berdasarkan kompetensi lulusannya itu ada 3 lulusan kompetensi tiga aspek. KL-nya ada 3 aspek yang terdiri dari beberapa konten materi yang jumlahnya nanti adalah 25 soal. Nah, ini kita nanti Bapak Ibu akan melihat satu persatu ya, akan melatih satu persatu. Mudah-mudahan ini nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih jauh. Nah, ini dia, dan memahaminya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi kembali di sini ya Bapak Ibu, kita akan belajar melihat kisi-kisi dan contoh soalnya Bapak Ibu. Ya, contoh soalnya. Nah, ini nanti akan kemungkinan ada beberapa contoh soal di sini yang nongol ya, yang nongol di soal. Nah, saya tidak tahu apakah ada 70% atau ada 20% atau berapa persen ya, karena soal tersebut ada beberapa model. Misalnya soal pertama itu ada empat model soal. Ada 4 soal, tidak tahu dari keempat itu satu yang dikeluarkan oleh koordinator kelas kita ya. Pembuat soal itu membuat soal 4 dari 4 soal, misalnya soal nomor 1 ada 4 soal, dan nanti secara acak oleh koordinator kelasnya memilih satu soal yang mana begitu. Nah, kalau memang dari soal-soal yang kita paparkan ini kebetulan nanti muncul, berarti itu ada rezeki Bapak Ibu sekalian ya. Karena yang kita bahas ini kebetulan muncul. Nah, tapi kalau misalnya soalnya tidak muncul, ya berarti itu belum jodoh. Nah, Bapak Ibu, ini belum jodoh ya. Nah, mungkin berdoalah mudah-mudahan soal-soal yang saya coba acak ini paling tidak 10% atau 100% atau 80%-nya muncul ya, begitu Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu pun nanti kan akan merasa ternyata Bapak Hatta alhamdulillah memberikan kemudahan. Nah, gitu kan. Karena kan innallaha fi aunil abdi ya, maka al-abdu fi auni akhi. Ya, maka Allah akan membantu hamba selama hambanya itu membantu saudaranya yang lain. Nah, kami berharap juga mudah-mudahan soal yang kami coba paparkan ini banyak yang keluar nantinya begitu. Kalaupun tidak ya berarti belum jodoh Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Masih Pak. Ya, masih ya. Baik. Si Pak. Ya, saya Bapak Ibu kita kembali mendiskusikan soal-soal untuk 25 soal yang akan diujiankan nantinya. Ya, kita mulai dari soal pertama Bapak Ibu. Ya, ini yang kisi-kisinya tadi, yang pertama tadi adalah disajikan deskripsi materi tentang hakikat akidah Islam ya. Ini adalah kisi-kisi soalnya Bapak Ibu. Kisi-kisi soalnya. Jadi ada materi yang dideskripsikan tentang hakikat akidah Islam dan posisi akidah dalam ajaran Islam. Kemudian dalam hal ini mahasiswa, artinya peserta PPG, dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan indikator tujuan, supaya peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, ini ada contoh soalnya Bapak Ibu. Ya, contoh soalnya adalah ada seorang guru dengan inisial FAD ya, FAD ya. FAD ini inisialnya ya. Menjelaskan materi tentang hakikat akidah Islam yang merupakan pondasi utama ajaran Islam dan posisinya yang sentral dalam membentuk keyakinan dan perilaku seorang muslim.
Indikator tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia setelah memahami materi ini. Nah, ini indikator tujuannya, memahami, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia setelah memahami materi. Nah, berdasarkan deskripsi materi dan indikator tujuan tersebut, ini deskripsi materinya tentang hakikat akidah Islam. Tujuannya tadi adalah untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, berdasarkan deskripsi materi dan indikator tujuan tersebut, rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap manakah yang paling sesuai dan operasional, untuk mengukur peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. A. Peserta didik menyadari pentingnya akidah Islam sebagai landasan hidup. B. Peserta didik menunjukkan antusiasme dalam mempelajari akidah Islam. C. Peserta didik mampu menginternalisasi nilai-nilai akidah Islam sehingga termotivasi untuk mengamalkan ajaran Islam secara lebih sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. D. Peserta didik memahami bahwa akidah Islam adalah ajaran yang benar. Dan terakhir, peserta didik memiliki keyakinan yang kuat terhadap akidah Islam. Ya, kira-kira jawabannya C. Cumi-cumi. Cumi-cumi. Selain C ada? C. Ada yang lain? Ya, karena dia berarti kebanyakan berarti C nih Bapak Ibu ya. Yang lain tidak ada. Baik. Survei membuktikan. Iya. Ya, benar ya. Senang. Nah, jadi ini ingat kembali Bapak Ibu ya, rahasia negara ya. Ada kata ya, apa rahasianya kita melihat ya? Ranah sikap. Ya, dari bentuknya sepertinya agak lebih apa namanya? Iya, penjabarannya ya, lebih banyak penjabarannya. Lebih panjang. Iya, tapi yang penting ini Bapak Ibu kejujuran ya, ini kejujuran kita dalam melaksanakan ujian itu. Kami terus mengingatkan ini Bapak Ibu ya. Makanya di hari ujian itu kami sangat-sangat berharap Bapak Ibu tidak ada lagi personal lain Bapak Ibu ya, di samping Ibu Bapak kalau bisa memang steril ya. Steril dari anak, dari suami, dari istri Bapak Ibu ya. Nah, ini kunci Inggris ya Bapak Ibu. Nah, baik. Ini rahasia kuncinya ya, kunci C ya. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini disajikan pernyataan materi tentang konsep dasar Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah ya. Para siswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran, ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik mampu berpikir kritis. Ya, kata kuncinya adalah berpikir kritis. Nah, baik. Mana contoh soalnya? Ya, ini contoh soalnya Bapak Ibu. Guru dengan inisial BAM ya, menyampaikan materi tentang konsep dasar Asmaul Husna, menjelaskan bahwa nama-nama Allah tersebut bukan hanya sekedar sebutan, tetapi juga mengandung makna dan sifat-sifat kesempurnaannya yang harus difahami dan direfleksikan. Nah, indikator tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu berpikir kritis setelah memahami materi ini. Berdasarkan deskripsi materi dan indikator tujuan tersebut, rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan manakah yang paling sesuai dan mendorong peserta didik untuk berpikir kritis tentang konsep dasar Asmaul Husna. Nah, kira-kira rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai mendorong siswa untuk berpikir kritis. A. Peserta didik mengetahui 99 nama Asmaul Husna dan artinya. B. Peserta didik memahami bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama indah milik Allah. C. Peserta didik mampu mengevaluasi, mengimplikasi dari pemahaman yang berbeda terhadap makna beberapa Asmaul Husna dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, dan D. Peserta didik menjelaskan pentingnya menghafal Asmaul Husna. Yang E, ini E ya. Peserta didik mengidentifikasi dalil-dalil naqli tentang Asmaul Husna. Ya, kira-kira itu. C. Ya. C. Ya, ini banyak suara C ya. Pak, peserta didik Evaluasi ya. Ada yang selain C?
Ya, diam ya. Ternyata tidak ada ya. Ya, Situ kita ada lihat Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Hore, betul lagi. Ya, jadi di sini ada kata kuncinya tadi kata kerja mengevaluasi. Ya, itu memang betul adalah Pengetahuan kata kunci Pikir untuk kritis. berpikir kritis. Kritis. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Nah, untuk soal Pak Hatta selanjutnya itu nanti boleh dikirim, Pak. ya, Nanti boleh dikirim buat belajar. Iya, ini iya. Mm-mm. Iya, Pak. kita coba nanti kirimkan kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ya. Soalnya, Pak. Makasih, Pak. Contoh soal-soalnya. Lengkap dong, Pak. Lengkap dong dikirimnya. Ya, mudah-mudahan ini yang keluar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan keluar ya, Pak, ya. Karena Persis sama keluarnya. mudah-mudahan Iya. ya berdoa Amin. kita Bapak Ibu dari Devi dari Palembang, mudah-mudahan doanya makbul ya. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin, doa Bapak juga Baik, amin. coba kita minta Ibu Dewi sekarang yang membaca ini nomor 3. Devi Palembang. Ya, Pernyataan. silakan Ibu Devi. Disajikan pernyataan materi tentang hakikat akidah Islam dan kedudukan akhlak dalam ajaran Islam. Para siswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran, ranah keterampilan yang paling sesuai dengan indikator supaya peserta didik memiliki semangat gotong royong. Contoh soal, guru dengan inisial ANS menjelaskan materi tentang hakikat akhlak Islam sebagai sistem nilai yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta kedudukan akhlak yang sangat penting dalam menyempurnakan keimanan seorang muslim. Indikator tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik memiliki semangat gotong royong. Berdasarkan deskripsi materi dan indikator tujuan tersebut, rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan manakah yang paling sesuai dan menuntut peserta didik untuk menunjukkan semangat gotong royong? Ya, kira-kira yang mana? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian gotong royong dalam Islam. B. Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. C. Peserta didik mampu merancang dan mengevaluasi strategi pelaksanaan kegiatan kelompok yang efektif dengan mengedepankan prinsip gotong royong. D. Peserta didik menunjukkan sikap positif terhadap kegiatan gotong royong di sekolah. E. Peserta didik dapat menyebutkan dalil-dalil nakli tentang pentingnya gotong royong. C. Pak. Yang C mana? lagi. C, Pak. C lagi. C lagi. Ya, ini Ya. nampaknya C semua nih ya. Peserta didik mampu merancang dan mengevaluasi strategi pembelajaran, kegiatan kelompok. Ya, kenapa memilih C? Itu ada merancang Devi? mengevaluasi strategi. Kenapa memilih C kira-kira? B. Tujuan Nah, B. Karena ada kata B apa sih ya? B. Di antara B dan C itu, Pak. merancang dan Kegiatan mengevaluasi. gotong royong, Bro. C atau B ya? B kayaknya B itu. Ya, semangat gotong royong ya. B. Jadi kegiatan ini ingin menunjukkan kegiatan yang mengaktifkan siswa ya. Iya, Ya, keterampilan. berpusat kepada siswa. B atau C? Ya, ini ada B, ada C ya. Ada B, ada B, C, D. Baik, kita lihat. Saya membuktikan. C ya. Kenapa C? Di sini disebutkan ya. Rumusan tujuan pembelajaran pada pilihan C adalah paling sesuai dan menuntut peserta didik untuk menunjukkan semangat gotong royong dalam ranah keterampilan. Nah, kata kerja merancang dan mengevaluasi menunjukkan tingkatan kognitif atau evaluasi yang diaplikasikan dalam ranah keterampilan. Nah, peserta didik tidak hanya memahami konsep gotong royong, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam merancang strategi dan menilai efektivitasnya dalam kegiatan kelompok. Pilihan A dan E berada pada ranah pengetahuan. A dan E tadi berada pada ranah Pengetahuan. sementara pilihan B itu berada pada ranah pemahaman C2. Nah, pilihan D berada pada ranah sikap atau afektif. Nah, kita lihat kembali yang D itu afektif, yang B itu pemahaman, sementara yang C tadi adalah Bapak Ibu
jawabannya. Ya, Evaluasi. motorik. Evaluasi. Ya. Menjelaskan kata kuncinya, mengidentifikasi, ini, mampu merancang dan mengevaluasi. Ya, ini kata kuncinya ya. Merancang dan mengevaluasi ini menunjukkan apa namanya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik memiliki semangat gotong royong. Semangat gotong royong tersebut, kalau kita lihat di sini menunjukkan apa? Ketika mereka mampu merancang dan mengevaluasi tadi ya, merancang dan mengevaluasi ya, itu berhubungan dengan semangat gotong royong. Jadi bukan hanya sekedar memahami ya, bukan hanya sekedar semangat itu tidak hanya ditunjukkan dengan memahami atau apa tadi sikap saja mengetahui ya. Baik, sekarang kita lanjut soal keempat ya Bapak Ibu. Ini juga disajikan deskripsi kasus pengembangan materi dengan konsep aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, ini catatan kemarin ya yang ditanyakan tentang ilmu kalam. Iya. Para siswa dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai dengan materi, supaya peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi. Ya. Jadi soal keempat ini itu berhubungan dengan Alhamdulillah penerimaan terhadap tradisi. Ya. Bagaimana contoh soalnya Bapak Ibu? Nah, ini dia contoh soalnya. Seorang guru dengan inisial Z ya, menyampaikan materi tentang berbagai aliran dalam ilmu kalam, termasuk perbedaan pandangan mereka dalam memahami konsep-konsep teologis. Dalam pembahasannya, guru mencontohkan bagaimana beberapa tradisi atau praktek keagamaan di pembelajaran di masyarakat memiliki akar dalam pemikiran aliran-aliran ilmu kalam tertentu. Indikator tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi. Berdasarkan deskripsi kasus pengembangan materi tersebut, rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap manakah yang paling sesuai dan menunjukkan adanya evaluasi nilai sehingga peserta didik mampu memiliki penerimaan terhadap tradisi yang beragam di masyarakat. C. Ya, ini sudah ada C jawabannya. C. Jawabannya C. Jawabannya C, Pak. Mampu mengevaluasi serta secara bijaksana latar belakang teologis dari berbagai tradisi keagamaan di masyarakat ya, sehingga menumbuhkan sikap toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan. Ya. Ya, jawabannya C, Pak. Iya. Banyak C. C, Pak. Ya, ternyata banyak C ini ya. Nah, ini Semua. C ini semuanya di tengah-tengah nih ya. Khairul umuri awsatuha berarti ya, sebaik-baik perkara yang tengah-tengahnya ya. Ya. Ini nanti Bapak Ibu jangan ini pula nanti karena contoh soalnya semua C kan. Jadi begitu ujian nih berarti C semua ini ya. Nanti ingatnya ke semua. Ingatnya C semua. Ya, baik. Buat lalu Mela. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5 ya Bapak Ibu. Disejukkan. Oke. Ya, di kisi-kisi soal nomor 5 ini mendeskripsikan tentang pembahasan tasawuf beserta dalilnya. Pembahasan tasawuf beserta dalilnya. Para siswa dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling sesuai dengan materi, supaya peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Ini kisi-kisi yang diberikan dari pusat ya Bapak Ibu, yang nomor 5 ini. Lalu tim soal membuat soal ya. Nanti soalnya seperti inilah ya Pak ya. Iya, soal yang diajukan itu kan ada pembuat soalnya itu ada berapa orang? Ada beberapa orang Bapak Ibu kan. Nah, maksud saya kisi-kisinya tertulis apa gimana? Ya, kisi-kisinya di soal tidak Bu. Di soal tidak. Kisi-kisi ini dari pusat. Tulis kisi.
Ya, kisi-kisi ini diberikan oleh pusat, yang kemudian tim soal yang dibentuk oleh prodi ya membuat soal dari kisi-kisi ini. Jadi tim Maksud saya pembuat soal di itu ada lampirannya beberapa nanti orang. kisi-kisinya ngikut nggak, Pak? Tidak Ibu, tidak, kisi-kisinya tidak ikut. Nah, tapi kita di sini mengetahui nanti ada soal yang membahas tentang tasawuf ya, tasawuf dan dalilnya. Nah, jadi di antara soal itu nanti ada yang berhubungan dengan pembahasan tasawuf dan dalilnya. Seperti yang kita kemukakan tadi, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini setelah saya analisa dari kisi-kisi ya, kisi-kisi yang diberikan itu kontennya ini dia Bapak Ibu. Nah, ini ada yang berhubungan dengan akidah Islam, Asmaul Husna, Akhlak Mahmubah, ini kan aliran ilmu kalam. Nah, ini di sinilah kemudian dari kisi-kisi inilah tim pembuat soal membuat soalnya. Nah, membuat soalnya sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Nah, ketika misalnya konten kelulusannya merumuskan tujuan dan indikator, itu ada 5, sehingga penulis soal itu membuat 5 soal. Tapi saya tidak tahu berapa tim pembuat soal Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tim pembuat soal itu ada 4 orang, ya kan? Berarti di sini jadinya ada 20 soal. Ya. Ada 20 soal. Kalau 5 berarti 5 kali 5, 25 soal ya. Nah, 25 soal yang dibuat oleh 5 orang itu kemudian oleh ketua kelas mengambil, memvalidasi soal mana yang bisa dia pakai. Nah, begitu. Soal-soal yang akan dipakai oleh wali kelasnya nanti. Nah, sehingga kami tidak tahu soal kami itu apakah dipakai atau tidak. Misalnya saya tim pembuat soal kan. Nah, soal ini ada 25 soal kami buat. Ada 5 orang. Mudah-mudahan dipakai, Pak. Mudah-mudahan. Makanya tadi saya bilang kalau mudah-mudahan ini terpakai kan banyak membantu, gitu kan. Amin. Tapi rata-rata soalnya memang seperti Semoga ya itu. Pak Hatta ya. Cerita ya. Dan saya lihat memang Bapak Ibu, soalnya itu kan seperti kata kunci yang kita sampaikan sebelumnya itu. Ya. Kadang-kadang saya perhatikan kalau jawaban-jawaban yang agak panjang itu biasanya itu yang benar. Nah, tadi juga perhatikan gitu ya. Nah, dan itu juga yang panjang. tapi harus dilihat kembali. Namun yang paling penting ya Bapak Ibu, yang paling penting janganlah tidak jujur. Ya, itu yang paling penting Bapak Ibu. Yap. Karena Insya kalau Allah, Bapak Ibu ya, ketahuan, maka walaupun jawabannya itu semuanya benar, kemungkinan besar tim panitia akan mengambil tindakan lain Bapak Ibu. Ya. Iya, Pak. Baik. Ini rahasia di antara kita Bapak Ibu ya. Saya harap jangan iya, kita berdua ya Pak ya. Rahasia kita berdua. Iya. Maksudnya tidak jujur gimana Pak? Bawa contekan gitu ya Pak? Kan ya termasuk kontekan, Iya, termasuk curang ada namanya. suara orang, termasuk misalnya dianggap ada orang di ruangan itu ketika Ibu sedang ujian itu gitu. Misalnya kayak seperti sekarang kan. Sekarang kita kan sedang Zoom nih. Nah, kemudian ada suara atau ada orang yang lewat misalnya kan, atau ada bayang-bayang orang atau seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan background layar seperti yang kita gunakan ini kan orang lewat pun tidak nampak ya kan? Iya. Nah, kan salah satu trik amannya itu adalah menggunakan background yang telah dibuatkan. Nah, dengan adanya background itu sangat membantu sekali. Tapi kalau kita menggunakan handphone kan takutnya backgroundnya tidak muncul ya. Iya. Kan kalau menggunakan handphone bisa nggak? Kadang-kadang Pakai iPhone. pakai iPhone ya bisa ya. Kalau Nggak punya saya iPhone. Nah, coba gimana? Kalau pakai laptop kan dia blur di belakang kita, lebih aman, ya kan? Tidak orang lewat tidak nampak, gitu kan? Tapi kalau pakai HP, Kemarin nggak boleh pakai background. Kalau UP boleh pakai background rupanya Pak, kan nggak boleh pakai background kalau UP. oh gitu ya, oh ya nggak boleh ya? Berarti, boleh. dilarang nanti ya? Iya, Dilarang Pak.
mungkin tuh cara amannya kan lupa bilang gitu kan, lupa. Iya. Kalau Lupa boleh ya menghapus saya boleh, mau. Pak. backgroundnya, kan. Kalau boleh Mau saya mau, semua Pak. kalau boleh. Mau semua. Iya. Pakai semua background. Iya, cari aman. Ya, tapi saya Oh iya. sekali lagi menyampaikan karena ini memang diamanahkan Bapak Ibu, diamanahkan dari Ketua Prodi, ya Ketua Prodi. Tolong sampaikan kepada peserta agar jujur dalam mengerjakan soal. Insya Itu Allah. selalu ya. Insya Allah, Pak. Artinya betul-betul dari Ibu sendiri, jangan ada Pemikiran contekan, sendiri. ya jangan ada apa. Nah, Ya, itu. Pak. Siap. Ya, Insya itu Allah, Pak. Siap, Pak. sudah dikirim oleh Ibu Sri ya, Ketua Prodi kita di grup itu kan, di grup kami. Tolong disampaikan kepada peserta. Dan saya sudah menyampaikan amanah itu, Bapak Ibu. Iya. Sampaikan amanah itu. Baik. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, soal ke-5 ya. Nah, ini soal ke-5 mungkin bisa dibantu Ibu Anjani Sasa. Bebe. Ya, Pak. Ya, bisa dibantu Ibu soal nomor 5 ini. Iya. Ya, silakan. Seorang guru PAI itu kan, seorang guru PAI akan menyusun indikator tujuan pembelajaran, ranah pengetahuan untuk materi, makna objek pembahasan tasawuf beserta dalilnya. Indikator tujuan yang ingin dicapai adalah peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Indikator soal yang diberikan adalah para siswa dapat menentukan rumusan indikator tujuan pembelajaran, ranah pengetahuan yang paling sesuai agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Manakah rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan di bawah ini yang paling tepat? Menggambarkan kemampuan peserta didik untuk menciptakan C6, pemahaman baru atau solusi inovatif berdasarkan makna objek pembahasan tasawuf dan dalilnya yang mencerminkan pemikiran dinamis. Ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai objek pembahasan dalam ilmu tasawuf beserta dalil-dalil nakli dan akli yang relevan. Peserta didik mampu merancang sebuah model konseptual yang orisinal tentang integrasi objek pembahasan tasawuf seperti tazkiyatun nafs, ma'rifatullah atau ittihad dengan tetangga tentang spiritualitas kontemporer. Kita mempresentasikan argumen inovatif tentang relevansi tasawuf dalam menjawab kebutuhan jiwa modern. C. Peserta didik dapat menyimpulkan bahwa objek utama pembahasan tasawuf adalah upaya membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. D. Peserta didik dapat menjelaskan makna dari masing-masing objek pembahasan tasawuf dan mengaitkannya dengan konsep-konsep akidah dan akidah dalam Islam. Peserta didik dapat menganalisis perbedaan pandangan para sufi terkait objek pembahasan tasawuf dan implikasinya dalam praktik spiritual. Ya. Jawabannya. Kira-kira C. kata kuncinya menciptakan Bapak Ibu ya. C. Ya, B. Ya. Merancang. B, Pak. Merancang. Merancang sebuah model konseptual. Tadi mampu merancang sebuah model konseptual, Pak. Mampu merancang sebuah model. Yang dituntut Ya, adalah merancang peserta didik menciptakan ya pemahaman baru. Ya. C6 Pemahaman ya. baru. B. Merancang sebuah model konseptual. Ini kan kita lihat jawabannya ini agak panjang ya Bapak Ibu ya. Agak panjang kalimatnya. Ya, dibandingkan dengan yang lain agak panjang. Nah, coba kita lihat. Ya, ternyata D Bapak Ibu. Menjelaskan Nah, kenapa D di sini? dari
Oke. Dirinya menurut peserta itu menciptakan menciptakan sebuah model konseptual, ya, menciptakan sebuah model konseptual yang Itu B original harusnya. tentang Untuk B integrasi harusnya, Pak. objek, Ya tasawuf, bukan, dan Pak. Kita kan merancang, Pak. Ah, Harusnya B Kita itu, yang Pak. original, bukannya B itu, Pak. Iya, harusnya Nah. Kalau B yang B ya. merancang itu, Pak. nah ini kan merancang ini kan. Ya, Iya, merancang sebuah kontemporer model serta konseptual. Konseptual. Tipe kayaknya ya. Bingung jadinya. Nah, ini menciptakan, ya kan, menciptakan itu mana? Iya, menciptakan sama dengan Mampu merancang itu, Pak. merancang sebuah Merancang model sebuah model, Pak, konseptual yang konseptual original. Sementara D ini adalah menjelaskan, ya kan, Iya. menjelaskan Iya, makna masing-masing menjelaskan kan objek, tidak menciptakan. ya, bukan menciptakan. Iya. Nah, kenapa di sini tertulis D? Salah ketik. Nah, bukan salah Karena ketik, dia mau jawabannya D. karena dia mau Bukan salah jawabannya D, begitu ya. Karena dia mau jawabannya D. Sementara di sini kan untuk menciptakan C6, ya kan, sebuah model, ya kan. Tapi keterangannya sama dengan B, Pak. Iya, kalau keterangannya itu B, Pak. Ah, iya, ini jawabannya yang benar adalah B. B. Berarti Bapak Ibu itu sudah bisa mempertahankan jawaban. Yang salah berarti adalah soal ini. Itu yang salah, Pak. Jawabannya yang salah berarti. Nah, Salah makanya jawabannya. dalam Pak dosen, maaf, nanti gimana kalau seperti itu jawabannya sudah betul yang B, ternyata di jawaban pusat D, berarti kita tetap disalahin ya nanti. ya, saya rasa tidak, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah soal yang saya buat sebagai contoh. Ya, Bapak Ibu. Soal ini belum divalidasi. Soal ini belum divalidasi karena ini saya ya tidak divalidasi. Soal ini saya buat itu tadi pagi. Ya. Ya, dan sengaja saya buat kadang yang salah ini. Nah, dan soal ini kan contoh, ya, contoh Bapak Ibu. Nah, ya. Kalau soal yang dibuat oleh tim itu sudah divalidasi oleh tim. Nah, jadi setiap soal yang dibuat itu ada tim validasinya. Nah, saya rasa tim validasi itu adalah orang-orang yang memang sudah terpilih kompeten di bidang validasi soal. Validasi soalnya. Biasanya Ibu Sri itu memakai orang-orang matematika. Nah, banyak orang-orang matematika, Dr. Jelita, Dr. Yeni Sujana, itu validator. Nah, jadi Bapak Ibu, tapi saya melihat di sini kan dari soal ini Bapak Ibu sudah apa karena sudah makan siang ya? Iya kan? Mantap. Kalau Pak dosen yang itu. Ya, bagus. Semangat kalau sama ini Pak dosen. ciri-ciri sukses semuanya insya Allah ini. Amin, Pak. Amin. Sukses. Nah, itu Bu Dewi Murni misalnya tadi ada yang lewat ya kan? Nah, itu kalau ujian itu udah nggak lewat itu. Hack gitu, Pak. Nah, tapi nggak apa-apa, ini belum ujian. Ini itu tadi ada saya lihat lewat di belakang, kan? Nah, itu dia hari H, kalau bisa seperti itu jangan ya. Nah, Bapak Ibu, jangan harus steril ya, harap steril sekali. Ya, karena itu nanti akan direkam Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang kita lakukan ini sedang direkam ini Bapak Ibu. Nah, jadi semua yang terjadi di dalam ruang Zoom ini, walaupun kan di laptop itu ada beberapa layar kan? Ya. Ada layar 1, ada layar 2, sampai layar 4 kita ini kan? Ya. Nah, itu ada misalnya di layar keempat itu kan banyak yang tidak muncul, kameranya tertutup ya kan? Nah, banyak. Ya, misalnya Pak Diki Ladiswandi, malu Ginanjar, gitu kan? Dimaklum kan? Tapi itu terekam begitu kan, terekam. Apalagi ketika nanti sudah hari ujian itu, yang terbuka gitu kan. Nah, ini yang harus sama-sama Bapak Ibu betul-betul memperhatikan hal itu. Ya. Ini dari Ibu siapa ini? Di laptop saya nggak ada suaranya ya. Itu mungkin laptopnya yang lain ada kan? Ada, Pak. Siapa tuh? Ya ada. Pak. Ini kayak Ibu Dewi Marniati dalam perjalanan sepertinya ya. Ya, dengan keluarga. Masalah hari Sabtu memang hari keluarga seharusnya ini ya. Nah, Sabtu Minggu
Senin Selasa libur ya. Laut, Pak. Ya, baik. Ya, semoga baik-baik saja Bapak di Cianjur ya, di Cianjur mulai petir besar ya, baik. Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi soal kita. Itu tadi sudah sampai soal kelima ya. Iya, Ya. Pak. Nah, coba kita perhatikan soal 1 sampai ke 5 tadi. Nah, ini kan soal 1 sampai ke 5, ini semuanya adalah indikatornya mampu merumuskan tujuan ya. Indikator. Nah, merumuskan tujuan dan indikator tujuan pembelajaran. Nah, itu dia kata kuncinya. Jadi Ya. soal nomor 1 sampai soal nomor 5 tadi itu adalah menguji kompetisi KL-nya itu merumuskan tujuan dan indikator tujuan. Nah, semuanya. Ada 5 soal. Dari 5 soal ini, dari 5 komponen ini ditulis oleh beberapa penulis soal ya. Kemudian penulis soal itu mengirimkan kepada validator. Nah, validator itu yang kemudian melihat kembali soal-soal yang sudah dibuat, memvalidasi, kemudian menyaring soal-soal yang akan dipakai. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada 10 soal. 10 soal ini kompetensi lulusannya yang akan diujikan adalah mahasiswa menguasai dan mengembangkan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dan merumuskan alur materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, ini ada 10 soal Bapak Ibu. Nah, 10 soal. Di sini berarti dimulai dari soal ke-6 ya. Ke-6 sampai ini dia. Ke-6. Nah, ini soal ke-6 ini termasuk dalam kisi-kisi nomor 2 Bapak Ibu. Nah, kisi-kisi nomor 2 yaitu menguasai, mengembangkan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan dan merumuskan alur materi ajar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Sebenarnya tidak begitu jauh dengan rumusan yang pertama tadi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kita diminta untuk ini ada deskripsi, melihat, menganalisis aktivitas pembelajaran guru ya. Aktivitas pembelajaran guru dalam perencanaan tujuan pembelajaran pada materi akidah Islam dengan pendekatan PBL. Nah, para siswa dapat menganalisis materi ajar Allah dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisi-kisinya ini dikirim dari pusat Bapak Ibu. Ya, kisi-kisinya ini dikirim dari pusat. Kemudian tim pembuat soal membuat soal ya. Nah, ini ada contoh soal yang coba kami paparkan Bapak Ibu. Ya, ini contoh soalnya. Seorang guru PAI merencanakan serangkaian aktivitas pembelajaran PBL untuk materi Allah dan kemahaesaan Allah di kelas berapa itu? 7 berapa? 9 ya, 9 SMP. Kelas 9 SMP ya. Salah satu rancangan aktivitasnya adalah peserta didik dibagi menjadi kelompok untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, Al-Quran, hadis, buku internet ya, tentang bukti-bukti keesaan Allah dalam penciptaan alam semesta dan keteraturan sosial. Nah, jadi peserta didik dibuat kelompok, dibuat tugas untuk mengumpulkan informasi dari Al-Quran, hadis atau buku dan internet untuk melihat bukti-bukti keesaan Allah. Nah, tujuan pembelajaran yang dirumuskan adalah melalui diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik dapat menjelaskan bukti-bukti kemahaesaan Allah. Jadi setelah mereka berdiskusi dalam kelompoknya, setelah mereka mencari informasi-informasi dari berbagai sumber tadi, mereka kemudian mempresentasikan tentang bukti-bukti kemahaesaan Allah. Tugasnya adalah analisislah struktur keilmuan materi ajar Allah dan kemahaesaan Allah dalam perencanaan tujuan pembelajaran PBL ini dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik kelas 9 SMP yang diharapkan mampu berpikir kritis dan mendalam. Nah, jadi kita diminta membuat analisis dari hasil pembelajaran yang telah mereka presentasikan tersebut.
Kira-kira dengan karakteristik siswa kelas 9 SMP itu, dengan hasil diskusi mereka, dengan hasil presentasi mereka, bagaimanakah kita analisis kita yang paling tepat untuk mereka itu bagaimana? Yang pertama, struktur materi sudah cukup mendalam karena siswa SMP kelas 9 mampu mencari informasi dari berbagai sumber. Yang pertama, ketika kita melihat mereka sudah mempresentasikan dari berbagai sumber, kita menganggap struktur materi mereka sudah cukup mendalam. Yang kedua, struktur materi kurang mendalam karena hanya fokus pada penjelasan bukti tanpa mendorong analisis lebih lanjut tentang implikasi keesaan Allah dalam kehidupan. Yang ketiga, struktur materi berpotensi lebih mendalam jika tujuan pembelajaran ditingkatkan untuk mendorong siswa menganalisis hikmah dan implikasi keyakinan akan keesaan Allah terhadap pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial peserta didik. Kemudian struktur materi tidak sesuai dengan PBL karena materi ketauhidan sebaiknya diajarkan melalui metode ceramah dan hafalan dalil. Yang terakhir, struktur materi sudah sangat ideal karena tugas mencari informasi dari berbagai sumber sudah cukup menantang bagi siswa SMP kelas 9. Nah, C, Pak. ya, C. ya. C, Pak. Karena apa kira-kira alasannya? Itu berpotensi lebih Berpotensi Menganalisis, mendalam. Pak. dalam Ya. menganalisis Tujuan pembelajaran kan implikasi ya, oke, kita lihat. keyakinan akan keesaan. C. Ya, C ya, Bapak Ibu. Nah, C. pilihan C menganalisis bahwa struktur materi dapat lebih mendalam jika tujuan pembelajaran Jeng, jeng. ditingkatkan untuk menganalisis hikmah dan implikasi keesaan Allah terhadap karakter dan tanggung jawab sosial siswa SMP kelas 9. Ini menunjukkan analisis terhadap potensi pengembangan materi sesuai dengan kemampuan berpikir siswa yang lebih tinggi. Ya. Nah, jadi di sini tadi kita lihat menguasai dan mengembangkan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan, merumuskan alur materi ajar yang relevan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini diharapkan jawaban-jawaban ini tujuannya adalah menguji kemampuan Bapak Ibu untuk menguasai dan mengembangkan materi ajar berdasarkan struktur keilmuan. Juga merumuskan alur materi ajar yang relevan dengan tujuan. Ya, merumuskan alur materi ajar yang relevan dengan tujuan. Jadi disinilah tujuan dari 10 soal tadi. Tujuan dari 10 soal tadi adalah untuk menguji kemampuan Bapak Ibu sekalian dalam bidang yang nomor 2 ini. Nah, 10 soal itu diambil dari beberapa item konten dari materi yang ada. Baik itu akidah, asmaul husna, akhlak, ilmu kalam, semuanya mengacu kepada indikator komponen ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kira-kira bentuk soalnya seperti itu dia, ya. Bentuk soalnya itu seperti itu untuk menguji kemampuannya. 3 batang coklat. 3 batang 3.000 kan?